Di awal film diperlihatkan seorang dokter bedah bernama Arjun Kumar yang memiliki rumah sakit bernama Hopewell yang berada di Hong Kong. Arjun adalah ahli bedah terbaik dan sangat terkenal di negara Hong Kong dan kini ia terkenal di India. Di saat itu Arjun sedang menjalani sebuah operasi seorang putri dari keluarga yang kaya bernama Tuan Prasad. Di tengah operasi Arjun masih sempat-sempatnya untuk mengopi sedangkan pasien dalam keadaan yang sangat kritis parah. Di mana Arjun menginginkan Prasad harus melunasi administrasi terlebih dahulu dan sudah menjadi sebuah peraturan di rumah sakit tersebut. Yang akhirnya Prasad pun memberikan berapapun biaya yang diinginkan oleh Arjun untuk melanjutkan operasinya kembali. మీరు వేస్ట్ చేసిన ఈ 3 minutes లో పాప కండిషన్ ఇంకా క్రిటికల్. డాక్టర్ ప్లీజ్ మీ డబ్బు మీకు ఇచ్చేస్తాను. Dan di saat itu pun Putri Prasad beruntung selamat dari maut yang hampir menjemputnya. Setelah berhasil menjalankan operasi, Arjun lagi-lagi kedatangan sebuah pasien yang kali ini membutuhkan pendonoran jantung, di mana pasien tersebut adalah putra dari seorang miliarder yang sering disebut dengan Nichols. Nichols akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Arjun demi keselamatan putra tercintanya. Sontak Arjun pun sangat senang dengan salah satu pasien itu dan setelah itu Arjun langsung mencari seorang pendonor melalui sebuah peretasan, di mana mereka menemukan pendonor yang cocok yaitu seorang gadis bernama Pallavi. Pallavi adalah seorang petugas pengendali lalu lintas udara yang di saat itu hendak pulang. Di samping itu juga Pallavi sangat senang bisa bekerja di bandara tersebut dan bertemu dengan seorang pilot tampan bernama Aditya Ram, yang di saat itu telah memandu Pallavi di hari pertama ia bekerja. Yang kemudian membuat Pallavi jatuh cinta kepada Aditya yang telah ia anggap sebagai pria paling berbeda dibandingkan beberapa pria yang ia temui dalam kehidupannya. Yang akhirnya mereka berdua pun menjalin sebuah asmara karena sudah saling merasa nyaman di antara keduanya. Sehingga membuat Pallavi tergila-gila dengan Aditya, sudah menaruh cinta di dalam hatinya yang paling dalam. Selain itu juga Aditya telah menunjukkan cintanya melalui boneka Teddy yang sangat besar dan diberikan kepada Pallavi dengan penuh ketulusan. Namun di pertengahan jalan Pallavi tiba-tiba saja jatuh pingsan karena telah disuntikan sebuah bius tidur, di mana anak buah Arjun berada di bus tersebut yang selalu mengikuti kemanapun Pallavi pergi. Yang akhirnya mereka semua berhasil mendapatkan Pallavi yang akan diambil jantungnya untuk didonorkan kepada pasiennya Arjun. Dan setelah itu mereka semua langsung bergegas membawa Pallavi ke rumah sakit miliknya Arjun. Sesampainya Pallavi di sana, Pallavi langsung disuntikan sebuah bius karena Pallavi sempat memberontak ingin kabur dari tempat tersebut. Namun setelah penyuntikan selesai, denyut jantung Pallavi tiba-tiba saja berhenti berdetak yang kemudian membuat para perawat kebingungan. Suster kemudian berusaha menggerakkan jantung Pallavi agar berdetak kembali, yang mana jantung Pallavi tidak akan berguna lagi jikalau Pallavi sudah mati. Tak lama kemudian denyut jantung Pallavi akhirnya berdetak kembali, namun Pallavi mengalami sebuah koma yang kemungkinan saja dalam jangka waktu yang panjang, beberapa hari Pallavi akan tewas dan pastinya tidak akan berguna lagi. Akhirnya Pallavi diberangkatkan ke Wizak agar mendapatkan perawatan khusus agar selamat. Karena keselamatan Pallavi adalah keselamatan putranya miliarder itu. Dan di samping itu juga sebuah keajaiban terjadi, di mana boneka Teddy milik Pallavi hidup yang di dalamnya terdapat jiwanya Pallavi. Di mana jiwa Pallavi dipindahkan oleh dewa karena di malam itu Pallavi sedang dalam bahaya besar. Selain itu juga dewa tidak ingin melihat keluarga Pallavi merasa sedih walaupun keluarganya Pallavi tidak mengetahui bahwa jiwanya berada di dalam boneka Teddy. Yang kemudian jasad Pallavi akan dikirimkan ke Hong Kong dalam beberapa minggu lagi. Di samping itu, Pallavi bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Cintu yang tidak terkejut dengan wujud Pallavi yang menjadi seorang boneka Teddy. Terlihat Cintu sangat senang dan ingin berteman dengan Pallavi, di mana ia memiliki sebuah masalah percintaannya. Yang kemudian Pallavi memutuskan untuk pulang ke rumahnya sendiri karena khawatir dengan keluarganya yang pastinya sangat cemas dengan Pallavi. Dan beruntungnya di malam itu Pallavi diselamatkan oleh Aditya yang kebetulan saja lewat di jalanan tersebut, di mana Pallavi dikejar oleh beberapa anjing jalanan. Sontak Pallavi sangat senang bisa bertemu dan berada sangat dekat dengan Aditya.
walaupun Aditya tidak mengenalinya dan tidak terkejut karena sedang dalam keadaan mabuk yang berat. Dan setelah itu Pallavi pergi bersama Aditya dan pamannya untuk menuju ke sebuah villa miliknya. Sesampainya mereka di sana, Pallavi berusaha mendekati Aditya kemudian menjelaskan semuanya supaya Aditya dapat mengenali siapa Pallavi yang kini sudah berubah menjadi boneka Teddy yang telah Aditya berikan kepada Pallavi sebagai rasa cintanya. Namun semua usaha tersebut hanya sia-sia dan tidak menimbulkan respon apapun dari Aditya. Karena Aditya masih dalam keadaan yang mabuk dan mengatakan beberapa hal yang sangat melenceng. Yang kemudian membuat Pallavi merasa sakit hati serta tidak diakui oleh Aditya. Karena disebabkan sebuah insiden yang membuat Pallavi dan Aditya mengalami putus hubungan hingga saat ini. Kini Pallavi tidak mempunyai harapan sama sekali untuk bisa kembali dengan Aditya yang pastinya sudah mempunyai wanita lain yang ada di sana. Di samping itu Pallavi menceritakan sebuah insiden mengerikan kepada Cintu melalui ponsel yang pernah Pallavi alami. Yang di saat itu awalnya penerbangan Aditya berjalan dengan mulus, di mana penumpang Aditya kini kebanyakannya anak-anak. Sementara itu Pallavi seperti biasa memandu Aditya dalam penerbangan bersama rekan wanitanya yaitu Vinondi. Ketika Aditya hendak mendarat tiba-tiba saja Vinondi terpeleset air yang menggenang, lalu menyebabkan Vinondi merasa kesakitan yang bereaksi pada kandungannya. Seketika Pallavi langsung beralih membantu Vinondi karena di saat itu tidak ada siapapun yang berada di ruangan tersebut. Yang kemudian menyebabkan di dalam pendaratan itu dalam bahaya karena tidak dalam pengawasan Pallavi dan terdapat pesawat lain yang ingin ikut mendarat juga. Sementara itu Aditya berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan ratusan nyawa yang berada di dalam pesawat. Yang akhirnya Aditya nekat melakukan sebuah pendaratan yang sangat berbahaya walaupun Pallavi sudah kembali memandu. Dan tak lama kemudian pesawat yang dikemudikan Aditya pun mendarat dengan selamat. Sedangkan Pallavi meminta maaf kepada Aditya karena kecerobohannya dan di saat itu ia membantu temannya Vinondi. Namun Aditya tidak begitu marah karena ia menyadari bahwa kelalaian pasti akan terjadi pada setiap orang. Dan setelah itu Aditya mengajak Pallavi untuk berkencan di sebuah kafe di mana Aditya ingin mengatakan sesuatu kepada Pallavi. Namun di saat itu pihak bandara menemui Aditya lalu memarahinya karena di waktu itu telah melakukan tindakan yang sangat berbahaya. Sontak Aditya pun langsung membentak mereka yang mengatakan bahwa bukan dialah yang melakukan kesalahan, melainkan orang yang memegang ruang kendali pesawat yaitu Pallavi, yang saat itu telah lalai dan hampir memakan ratusan korban. Seketika Pallavi merasa bersalah dan hatinya terpukul seketika, walaupun Aditya tidak menyebutkan namanya di depan orang-orang tersebut. Dan setelah itu Pallavi memutuskan untuk pergi dan menggagalkan kencan tersebut, karena di saat itu Aditya sudah benar-benar kecewa dengannya, dan sepertinya tidak ingin lagi bertemu dengan Pallavi. Di sisi lain, jasad Pallavi baru saja tiba di Vizag dan akan diberangkatkan ke London. Sementara itu Pallavi kini dikabarkan Pallavi masih dalam kondisi yang koma. Dan kemudian Pallavi diinapkan di rumah sakit tersebut karena masih kemungkinan Pallavi bisa hidup kembali. Namun jikalau Pallavi tewas maka jasad Pallavi akan dikirimkan ke London di mana jasad-jasad yang dikirimkan akan digunakan untuk bahan percobaan. Yang kini mereka sedang menunggu masa perkembangan Pallavi. Keesokan harinya, Aditya dan pamannya pun ketika dibangunkan oleh Pallavi yang kini menjadi boneka Teddy. Mereka tidak menyangka bahwa di balik boneka tersebut terdapat nyawanya Pallavi yang tertanam di boneka itu. Secara tiba-tiba, akhirnya mereka bertiga pergi menemui seseorang yang dapat menjelaskan tragedi yang cukup astral tersebut. Di mana mereka mengatakan bahwa melakukan operasi di saat pasien koma itu adalah suatu hal yang sangat fatal, di mana pasien tersebut pasti mendengar apa yang mereka diskusikan dan menyaksikan operasi yang sangat fatal itu, dan para dokter menyebut semua itu sebagai proyeksi astral. Sementara di satu sisi mengatakan bahwa para pendeta dahulu pernah melakukan sebuah ritual agar jiwa mereka bisa keluar dari jasadnya. Dan ketika jiwa tersebut masuk kembali ke dalam tubuhnya maka Pallavi akan melupakan kehidupannya di saat menjadi Teddy, beserta semua kenangan yang ia punya pada waktu itu, yang kemudian membuat Pallavi dan Aditya sedikit menyesali semuanya. Di samping itu mereka mengunjungi pemakaman yang di saat itu keluarga Pallavi sedang berduka atas kematiannya Pallavi, di mana Pallavi dikabarkan telah terjadi sebuah kecelakaan kereta api dan yang anehnya
pihak rumah sakit tidak memperbolehkan keluarga Pallavi untuk melihat jasadnya Pallavi. Dengan alasan seluruh tubuh Pallavi mengalami luka-luka, bahkan beberapa tubuhnya sudah sangat hancur. Yang kemudian membuat Pallavi yang melihatnya pun merasa sedih dan tidak terima dengan hasil laporan tersebut. Pallavi kemudian berusaha meyakinkan kepada Aditya bahwasanya tubuhnya masih ada karena di saat itu ia diculik oleh beberapa orang. Kini Pallavi sangat bingung untuk menjelaskannya kepada siapa, di mana anggapan mereka bahwa Pallavi sudah tewas. Seketika Aditya memegang tangannya Pallavi sembari meyakinkan Pallavi bahwa ia akan berusaha mencari jasadnya Pallavi, walaupun belum mengetahui keberadaannya saat ini. Aditya sejujurnya tidak terima setelah kehilangan orang yang ia cintai dan sama seperti ayah dan ibunya yang tewas setelah tragedi pesawat. Yang kemudian Aditya menjadi itu semua sebagai wawasan di saat menjadi seorang pilot yang seharusnya menjaga penumpang dengan selamat. Dan setelah itu Aditya berjanji kepada Pallavi bahwasanya ia akan sebisa mungkin menyelamatkan Pallavi agar mereka bisa hidup bersama. Di tengah pencarian jasad Pallavi yang di saat itu mereka pergi ke tempat dimanapun untuk penyelidikannya. Mereka tiba-tiba saja mendapati kabar dari ibunya Cintu yang mengatakan bahwa Cintu telah tewas, di mana Cintu yang mengalami kerusakan pada jantungnya diharuskan untuk menjalani sebuah operasi karena sudah mendapat pendonornya. Namun setelah operasi pihak rumah sakit menyatakan bahwa Cintu telah tewas. Bahkan di saat itu juga pihak rumah sakit melarang keluarganya Cintu untuk membuka jasadnya Cintu. Terlihat di saat pembakaran mayat Cintu, kedua orang tuanya menangis dengan sangat histeris. Dan di samping itu juga pihak rumah sakit memberikan laporan kepada polisi bahwasanya kematian Cintu ini disebabkan sebuah kecelakaan. Sontak Aditya baru saja menyadari bahwa kejadian tersebut sama sepertinya persis seperti yang dialami oleh si Pallavi, orang yang ia cintai itu. Di mana Cintu kemudian berada di rumah sakit yang sama seperti Pallavi, yang akhirnya mereka berniatan ingin menyelidiki rumah sakit tersebut sebelum semuanya terlambat. Di malam harinya mereka semua langsung bergegas untuk pergi ke rumah sakit itu. Aditya kemudian menjalankan rencana pertama mereka, di mana Pallavi berhasil masuk ke dalam ruangan salah satu perawat. Seketika Pallavi langsung menyerang dengan membalaskan apa yang telah ia rasakan kepada suster di sana hingga tewas. Pallavi kemudian mengotak-atik komputer milik suster tersebut dan mendapatkan informasi bahwasanya Cintu masih hidup. Di samping itu mereka juga mengumpulkan beberapa dokter ahli bedah yang bersekongkol dengan Arjun, yang akhirnya mereka membawa salah satu dokter ahli bedah bernama Reddy untuk menunjukkan tempat di mana jasad Pallavi dan Cintu berada. Sesampainya mereka di sebuah pelabuhan, kemudian mereka langsung berpencar untuk menemukan kontainer yang berisikan jasad Cintu dan juga Pallavi. Namun di saat Aditya membuka kontainer yang ditunjukkan Reddy, tiba-tiba saja muncul dua orang bermotor yang langsung menghajar Aditya. Aditya kemudian membantai habis mereka semua yang di malam itu beberapa bantuan datang untuk menghajar Aditya juga. Beruntung Aditya yang tangguh dan pemberani berhasil menumbangkan mereka semua dengan sangat mudah. Yang kemudian Aditya pergi ke kontainer yang menjadi gudang pendingin, yang akhirnya Aditya berhasil mendapatkan Cintu yang masih hidup. Kemudian membawa Cintu pergi dari tempat tersebut untuk diamankan. Sementara Pallavi berada di salah satu kontainer yang telah dibawa oleh anak buahnya Arjun, di mana Pallavi sendirilah yang akan menyelidiki keberadaan tubuhnya yang di saat itu ia akan terbang ke Hong Kong. Sontak Aditya merasa khawatir dengan Pallavi yang berjuang ke sana untuk menemukan tubuhnya secara sendirian. Namun Aditya yang merupakan kekasihnya tidak tega dan tidak terima melihat kekasihnya yaitu Pallavi menderita seburuk itu. Yang kemudian Aditya akan berusaha pergi ke Hong Kong untuk menyelamatkan Pallavi. Di sisi lain, di Hong Kong terlihat putranya Nichols tidak lagi berdaya karena belum melakukan operasi di minggu itu juga, yang menyebabkan kondisi putranya semakin buruk yang mengakibatkan waktu hidupnya tinggal sedikit lagi. Yang kemudian Nichols melarikannya ke rumah sakit bedah Arjun karena di saat itu juga akan melangsungkan operasi, di mana Arjun sudah menemukan pendonor yang cocok yaitu si Pallavi. Di mana tubuhnya Pallavi sedang dalam perjalanan ke rumah sakit mereka dan baru saja turun dari bandara. Namun di satu sisi para ante-antenya Arjun menemukan Pallavi dan langsung membuangnya.
Dan tidak hanya itu saja, mereka juga menemukan handphone milik Pallavi yang akan membuat keberadaan mereka akan terlacak karena handphone tersebut. Ketika Aditya hendak pergi ke Hong Kong, Aditya telah mendapatkan sebuah informasi dari penjaga dermaga bernama Nirmal, bahwasanya kontainer yang mereka kirim berisikan cairan bernama Fentanyl, di mana mereka gunakan untuk penyuntikan pada hewan-hewan di sana. Sementara itu mereka mengirim Fentanyl dalam jumlah yang sangat banyak. Sontak Aditya yang mendengar hal itu pun langsung mengatakan bahwa Fentanyl telah mereka suntikan kepada pasien hingga koma. Kemudian mereka akan mengambil jantung ataupun organ tubuh lainnya untuk dijadikan sebagai donoran dan menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Aditya kemudian meminta kepada Nirmal untuk membantunya dalam melakukan penyelamatan tersebut, karena tidak ada gunanya melapor kepada polisi yang akan menangani kasus tertutup itu. Di sebuah kuil, terlihat Pallavi sedang berdoa kepada sang dewa, di mana Pallavi tidak ingin tubuhnya dalam bahaya karena Pallavi ingin kembali ke tubuh aslinya. Yang kemudian Pallavi akan hidup bersama dengan kekasihnya yaitu Aditya Ram. Sedangkan di satu sisi, Arjun beserta dokter bedah lainnya melangsungkan operasi pembedahan untuk memindahkan jantung milik Pallavi ke dalam tubuh putranya Kingpin. Sayangnya di saat operasi hendak dimulai, putra Kingpin mengalami kejang-kejang parah yang menyebabkan vitalnya mengalami gangguan, yang kemudian membuat operasi tersebut diperlambat sembari menunggu putra Kingpin membaik. Sementara itu Arjun ingin nekat melakukan operasi karena jikalau operasinya gagal, maka semua kekayaan itu akan hilang. Yang akhirnya doa yang telah dipanjatkan oleh Pallavi terjadi, yang kini telah membuat Arjun pusing dan juga kebingungan. Keesokan harinya Aditya, Sarah beserta pilot seniornya berangkat ke Hong Kong. Aditya terpaksa melakukan itu untuk menyelamatkan Pallavi yang di saat itu dalam bahaya. Sedangkan Arjun hanya memberikan waktu sedikit jikalau Aditya ingin menyelamatkannya. Dan di sisi lain Arjun juga mengancam Aditya bahwa ia akan membuat Pallavi menderita jikalau Aditya mencoba untuk datang ke sana. Di samping itu juga keberangkatan mereka hanya dengan bermodalkan Fentanyl yang ia jualkan kepada tukang dealer yaitu Simon, di mana Simon memiliki hubungan dengan Arjun yang di sana terkenal sebagai ahli bedah. Simon juga sempat mengatakan bahwa ia akan membawa mereka semua bertemu dengan Arjun, yang sepertinya Arjun sudah mengetahui maksud dari kedatangan mereka, yang saat ini Simon berpura-pura agar mereka tidak mengetahui bahwa Simon akan menjebak mereka semua. Dan setelah itu mereka langsung bergegas lepas landas menuju ke Hong Kong. Sesampainya mereka di Hong Kong, Simon yang sudah mengetahui kedatangan mereka kemudian memerintahkan beberapa polisi penjaga bandara. Yang di saat itu juga para polisi menggeledah isi barang-barang bawaan Aditya. Sayangnya barang-barang itu tidak berada di sana karena Aditya itu sangat pintar, yang kemudian sudah mengantarnya terlebih dahulu melalui tukang sampah. Yang kemudian mereka akhirnya dapat lolos dari para polisi tersebut. Dan sialnya mereka telah ditipu oleh Simon yang tidak memberitahu keberadaannya Arjun, karena Simon tidak ingin mereka akan menggagalkan operasi yang akan dilaksanakan oleh Arjun. Akhirnya Aditya dan yang lainnya memutuskan untuk mencari Pallavi beserta tubuhnya yang di saat ini pasti berada di rumah sakit. Kemudian mereka langsung bergegas pergi sebelum semuanya terlambat. Di samping itu Pallavi berusaha mencari uang dengan melakukan dance bersama anak laki-laki. Yang akhirnya Pallavi berhasil mendapatkan uang lalu menelpon Aditya melalui telepon umum. Sialnya di saat itu Pallavi malah dikejar-kejar oleh anak-anak buahnya Simon yang baru menyadari bahwa boneka Teddy yang ia temukan ternyata bisa hidup. Alhasil anak buah Simon langsung mengejar Pallavi karena ingin mengetahui kebenaran dari boneka tersebut. Terlihat Pallavi berlari ke sana kemari untuk menghindari dari kejaran anak buahnya Simon. Dan tak lama kemudian Pallavi malah dikepung oleh anak buah Simon yang sudah bersiap ingin menangkap Pallavi. Di saat Pallavi ketakutan, senior Aditya yaitu Chini datang tepat waktu untuk menyelamatkan Pallavi. Chini kemudian menghajar mereka semua dengan sangat mudah, di mana hanya satu pukulan mereka semua langsung chaos. Di samping itu juga Aditya muncul di hadapan Pallavi yang sudah sangat merindukan Aditya. Pallavi serasa ingin memeluk Aditya yang sudah datang untuk menyelamatkan dirinya. Namun lagi-lagi Sarah datang untuk mengganggu Pallavi di saat ingin romantis bersama Aditya.
Yang akhirnya Pallavi langsung memukul Sarah hingga pingsan untuk melampiaskan kemarahannya. Setelah Aditya dan yang lainnya telah merencanakan sebuah aksi, mereka langsung pergi ke sebuah klub di sana untuk menemui Simon, di mana mereka menyamar seolah-olah menjadi pemuda biasa yang menikmati musik yang ada di sana. Seketika Aditya terfikirkan akan cara barunya yang di saat itu ia menuju ke panggung dengan menyalurkan ponselnya. Aditya kemudian menelpon Simon yang kemudian membuat Simon beserta Kabir merasa sangat malu karena obrolnya terdengar sangat jelas. Lantas Aditya kemudian melawan para penjaga yang tidak suka akan kehadiran Aditya yang tiba-tiba saja mengacaukan klub tersebut. Kali ini Aditya nampak jago dan tangguh dalam berkelahi melawan para penjaga itu, di mana Aditya rela melakukan itu semua demi menyelamatkan Pallavi, sang kekasih tercintanya. Yang kemudian ia berencana ingin hidup bahagia bersama Pallavi, yang akhirnya Aditya berhasil menghabisi para penjaga itu. Namun kali ini Simon lolos lagi. Aditya sangat beruntung sekali telah diselamatkan oleh Pallavi yang nekat menyelamatkan Aditya dari tembakannya Kabir. Dan setelah itu mereka menyandra Kabir lalu meminta untuk bekerja sama dengan mereka jikalau ia ingin hidup, di mana mereka ingin menjebak Arjun. Di saat itu Aditya beserta Kabir beserta dengan Arjun di sebuah hutan. Awalnya Arjun tidak mencurigai Aditya yang sangat ingin bertemu dengan Arjun secara tiba-tiba dengan berpura-pura sebagai seorang dealer Fentanyl. Di tengah-tengah pembicaraan mereka tiba-tiba saja sebuah peluru mengenai dadanya Aditya, di mana Arjun sebenarnya sudah mengetahui maksud dan tujuan Aditya yang ingin menangkap Arjun. Sementara itu puluhan anak buah Arjun yang bersenjata telah mengepung Aditya. Sedangkan Arjun pergi dari tempat tersebut untuk menjalani operasi. Aditya berusaha sebisa mungkin untuk menghindar dari tembakan mereka, karena di satu sisi ia tidak memiliki senjata apapun untuk melawan, kemudian memilih untuk pasrah. Dan tak lama kemudian Pallavi beserta Sarah datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Aditya yang di saat itu terluka parah. Pallavi kemudian menembaki semua puluhan anak buah Arjun dengan menggunakan senjata yang telah diberikan oleh Chinin, yang akhirnya mereka semua telah dibantai habis oleh Pallavi yang di saat itu sangat marah sekali. Dan setelah itu mereka langsung melanjutkan perjuangan mereka di mana operasi pemindahannya telah dimulai. Dan mereka hanya mempunyai waktu hanya sedikit saja. Sesampainya mereka di rumah sakit Arjun, mereka langsung beraksi dengan sangat brutal dengan menggunakan tabung oksigen yang membuat pandangan mereka menjadi kabur. Sedangkan Pallavi dan Aditya berjuang melawan mereka satu persatu dengan upaya penyelamatan tubuhnya Pallavi. Terlihat Pallavi pada saat ini nampak berani dan berhasil menghabisi sebagian penjaga yang ada di sana. Sementara itu Aditya tidak menemukan tubuhnya Pallavi melainkan putranya Nichols. Yang akhirnya Aditya membuat rencana lain dengan memanfaatkan putranya Nichols. Dan di saat itu Nichols berhasil menggagalkan Arjun yang ingin membunuh Pallavi. Karena Nichols hanya ingin putranya selamat yang kini sedang berada di sisinya Aditya. Keesokan harinya Aditya bertemu dengan Nichols di sebuah landasan penerbangan. Di saat itu mereka saling memberikan tawanan, karena Nichols sudah pasrah dan menerima apa yang telah diderita oleh putranya. Sementara itu Arjun memiliki rencana lain untuk mendapatkan Pallavi kembali. Dan beruntungnya Aditya berhasil lolos dari bidikan penembak jitu yang diperintahkan oleh Arjun. Dan setelah itu mereka melakukan penerbangan ke India bersama Arjun yang akan ia urus di sana. Selama penerbangan awalnya berjalan dengan baik dan Aditya nampak bahagia. Tak lama kemudian Aditya baru saja menyadari bahwa di kargo bagian belakang terdapat 6 orang lainnya yang membuat ketidakseimbangan pesawat tersebut. Yang kemudian Aditya bergegas melihat isi kargo itu. Sementara Sarah yang mengemudi pesawat tersebut, yang ternyata terdapat 6 orang yang merupakan anak buahnya Arjun yang ingin membantu Arjun untuk merebut Pallavi kembali. Mereka kemudian menghajar habis-habisan sehingga membuat Aditya tidak bisa melakukan apapun dan hanya pasrah saja. Di samping itu Arjun mencoba ingin melompat dari pesawat bersama Pallavi. Namun seketika Aditya yang tidak berdaya langsung bangkit kemudian membantai habis mereka semua hingga tersisa Arjun yang sangat sekarat. Lantas Aditya langsung menyelamatkan Pallavi dengan cepat karena ingin terjatuh dari pesawat. Justru mengorbankan dirinya untuk melindungi Aditya yang telah ditembak oleh Arjun yang setelah itu menghembuskan nafas terakhirnya.
Sementara Pallavi pasrah untuk jatuh dari dalam pesawat karena ia hanya menginginkan Aditya hidup. Ya akhirnya Aditya terpaksa melepaskan Pallavi yang terjun ke lautan. Seketika Aditya merasa sedih karena telah ditinggalkan oleh Pallavi yang meninggalkan berjuta kenangan indah bersamanya. Dan tak lama kemudian sebuah keajaiban muncul. Seketika di mana jiwa Pallavi kembali ke tubuhnya semula. Yang mana Pallavi masih mengingat perjalanan menegangkan bersama Aditya, kekasihnya tersebut. Ya akhirnya hubungan percintaan mereka pun kembali baik seperti semula lagi dan mereka pun hidup bahagia dengan cinta yang tulus di antara Aditya dan juga Pallavi. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itu alur cerita film yang berjudul Buddy 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.